다리를 분질러 버려라. 집 나가려는 개하고 예쁜 애는 그렇게 해서라도 꼼짝 못. Hai, selamat datang di Galeri Film Dunia. Ini merupakan channel baru yang akan meringkas film-film berkualitas dari seluruh dunia. Oke, untuk episode perdana ini kita akan membahas salah satu film thriller dari Korea Selatan yang jarang orang ketahui, tapi sebenarnya seru banget guys. Judulnya adalah Battlefield. Sebelum masuk ke filmnya, mari kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan ringkasan film dari kami. Oke, siapkan popcorn kamu dan ini dia recap film Battlefield. Di awal film, kita akan bertemu dengan seorang wanita bernama Haewon yang sedang berada dalam mobil melihat keramaian malam kota Seoul. Sambil mendengarkan radio, dia melihat ada seorang wanita yang sedang digoda oleh dua lelaki. Lama-lama, dua lelaki tersebut kasar hingga menonjok dan menjambak wanita tersebut. Ia berlari ke arah mobil Haewon dan meminta tolong padanya. Tapi apa yang terjadi? Haewon bersikap bodoh amat dan malah menutup kaca mobilnya. Di scene berikutnya, kita akan melihat karakter dari Haewon ini. Dia adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah bank. Dengan hiruk-pikuk yang ada di Seoul, dan juga orang-orang yang harus ia hadapi setiap hari, membuat Haewon menjadi seorang yang pemarah. Hingga suatu hari, dia pernah membentak seorang nasabah tua hingga semua orang terdiam. Di sela-sela pekerjaannya, ada seorang perempuan yang selalu menelponnya. Perempuan itu berkata bahwa dia membutuhkan bantuan. Tapi ya, boro-boro untuk mengurus perempuan itu, dirinya saja sudah disibukkan oleh banyak hal. Selanjutnya dia pergi ke kantor polisi untuk dimintai kesaksian. Di sana sudah ada dua pelaku yang belum bisa dipastikan apakah mereka benar pelakunya atau bukan. Untuk memastikan itu perlu kesaksian dari Haewon karena dia adalah salah satu orang yang melihat kejadian yang kemarin. Tapi lagi-lagi ia tidak peduli dan Haewon merasa itu akan berbahaya bagi dirinya. Setelah dari kantor polisi, dia kembali ke kantor tempatnya bekerja. Dia melihat nasabah tua tadi telah diurus oleh rekan kerjanya, Jisoo. Hal ini justru membuat Haewon curiga. Ia mengira bahwa Jisoo hanya mencari muka di hadapan orang-orang, terutama manajer. 지수 씨, 마치 내가 실수한 것처럼 말하네. 아니에요, 선배님. 할머니가 너무 안 됐다고. 지점장님하고 친한가 봐? 아니, 남자 상사들 모두하고 Scene berikutnya, Haewon berada di toilet sedang texting dengan pacarnya. Di dalam toilet ia melihat ada seseorang yang memakai sandal pink. Ketika ia hendak keluar, dirinya terkunci dari luar. Sebuah sapu terlihat menahan kunci pintunya. Haewon menyangka pasti orang yang memakai sandal pink tadi yang menguncinya. Setelah susah payah keluar dari kamar mandi, dia kembali ke tempatnya bekerja dan melihat Jisoo memakai sandal pink. Tanpa panjang lebar, dia langsung menampar Jisoo di hadapan semua orang. 완전 맛있는데. Namun ternyata bukan hanya Jisoo yang memakai sandal pink. Ada seorang OB pun terlihat menggunakan sandal berwarna pink. Atas kejadian inilah, Haewon diberhentikan sementara oleh manajernya. Di apartemen, dia menerima banyak surat dari Boknam, teman lamanya di kampung. Boknam ini ternyata perempuan tadi yang selalu menelponnya untuk meminta bantuan. Setumpuk surat dari Boknam tidak ada satupun yang ia baca. Haewon akhirnya berencana untuk liburan ke kampung halamannya, tempat di mana Boknam berada. Tempat tersebut bernama Pulau Mudo. Tidak seperti pulau pada umumnya, Pulau Mudo hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Dia menggunakan kapal untuk pergi ke sana. Dari sinilah serangkaian kejadian mengerikan terjadi. Ketika sampai, dia sudah ditunggu oleh Boknam. Boknam begitu senang karena teman masa kecilnya kembali. Haewon begitu disambut di sana, kecuali oleh seorang nenek tua. Kita juga akan dikenalkan dengan dua tokoh baru, yaitu dua bersaudara, yaitu Manjong dan Chuljong. Manjong adalah suami dari Boknam. Kita juga akan bertemu dengan Yeonhae, anak Boknam. Malam pun datang dan dari sini kita akan lebih banyak melihat kisah Boknam. Di rumahnya, mereka sedang makan malam. Manjong berkata bahwa dia akan pergi memancing bersama anaknya Yeonhae. Boknam sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Manjong terhadap Yeonhae. Ketika mereka berdua pergi memancing, di rumah
Boknam diperkosa oleh adik iparnya sendiri, Chuljong. Boknam tidak bisa melawan karena di Pulau Mudo, laki-laki di atas segalanya. Manjong pun sebenarnya tahu akan hal ini, tapi ia bersikap biasa saja. Ketika Manjong dan Yonhye pulang, ternyata mereka tidak mendapat ikan satupun. Mereka tidak mendapat ikan ya karena mereka tidak pergi memancing. Boknam sedikit mengeluh karena Manjong sudah lama tidak mendapatkan ikan. Merasa terhina, ia langsung menendang Boknam. Setelah itu, Boknam dihajar habis-habisan. Manjong ngewong sama pelacur itu, sedangkan Boknam ada di luar sedang makan dengan lahapnya. Dia sangat lapar karena jarang diberi jatah makan dan ia juga sudah tidak peduli pada suaminya itu. Boknam juga tidak bisa melarangnya karena pasti ia akan disiksa oleh Manjong. Setelah itu, pelacur itu ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Pelacur itu justru mengajak Boknam untuk kabur ke Seoul daripada harus tinggal di tempat tersebut. Boknam menolaknya karena ia tahu pasti dia akan dibunuh jika harus kabur. Matahari akan tenggelam. Boknam kembali ke rumah dan mengambil pakaian yang dijemur. Ia mengambil satu persatu pakaian itu, dan ketika ia hendak mengambil celana Manjong, di sakunya ada celana dalam milik Yonhye. Kalian pasti mengerti kan apa yang dilakukan oleh Manjong terhadap Yonhye selama mereka memancing berdua? Ya, Manjong melecehkan anaknya sendiri. Boknam kesal. Ia tentu tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Manjong terhadap anaknya. Melihat Yonhye hendak menangis, Manjong langsung menendang kepala Boknam. Selain itu, ia melemparinya dengan kutek warna merah. Saat keluar rumah, ia melihat sebuah celurit. Dia tidak tahan dengan perlakuan suaminya. Hatinya sangat marah. Dia berniat untuk membacok suaminya sendiri. Tapi hatinya luluh ketika melihat Yonhye, anaknya sendiri. Ia pun pergi ke tempat Haewon. Kebetulan Haewon juga akan pergi ke Seoul dalam waktu dekat karena ia di PHK dari kerjaannya. Boknam meminta Haewon untuk membawa mereka ke Seoul, tapi Haewon menolak. Boknam memohon dan menceritakan perlakuan suaminya, tapi ya Haewon sama sekali tidak percaya. Ternyata rencana Boknam untuk pergi ke Seoul didengar oleh salah satu penduduk. Keesokan harinya, si nenek tua memberitahu Haewon bahwa Boknam adalah seorang pembohong. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Tentu saja hal ini tidak benar. Di sisi lain, Boknam mengambil uang milik Manjong. Dia benar-benar akan pergi ke Seoul bersama anaknya. Dia juga mengambil sebuah kunci lemari yang di dalam lemari tersebut terdapat sebuah telepon. Boknam menghubungi pelacur kemarin supaya bisa membawanya ke Seoul. Keesokan harinya, Boknam pergi sangat pagi bersama anaknya. Dia sangat takut jika Manjong mengetahuinya. Tapi untunglah, kapal sudah datang bersama pelacur itu. Namun, ternyata pemilik kapal tersebut adalah salah satu penghuni dari Pulau Mudo. Boknam khawatir jika dia akan memberitahu hal ini pada Manjong. Dan benar saja, Manjong tiba-tiba ada di belakang mereka. Semuanya panik. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi pada Boknam jika ia ketahuan akan kabur? Di hari-hari biasa saja dia selalu disiksa. Apalagi kalau ketahuan kabur. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Boknam? Komen di bawah jika kalian ingin mengetahui kisah Boknam selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan share. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di mana kita masih akan membahas kisah kelanjutan dari Boknam.